yang menimbulkan dugaan bahwa ia sudah mengetahui gerakan ini sebelumnya, tetapi membiarkannya terjadi agar bisa mengambil keuntungan politik. Soeharto tidak menjadi sasaran G30S. Anehnya, Soeharto sebagai salah satu jenderal tinggi ada tidak masuk dalam daftar jenderal yang diculik oleh G30S. Padahal, jika PKI benar-benar merancang kudeta, mengapa Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, tidak termasuk dalam target utama? Ini menimbulkan teori bahwa Soeharto mungkin sudah mengetahui pergerakan G30S sebelumnya dan membiarkannya terjadi, untuk kemudian digunakan sebagai alasan mengambil alih kendali militer. B. Tindakan cepat Soeharto dalam mengendalikan situasi. Pada pagi 1 Oktober 1965, hanya beberapa jam setelah peristiwa G30S terjadi, Soeharto langsung mengambil alih markas Kostrad, mendekati pasukan Kakao, Korps Komando Angkatan Laut, dan Repkad, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Dia juga mengontrol media nasional, menyatakan bahwa G30S adalah pemberontakan PKI, dan mulai menyusun langkah-langkah pembersihan terhadap komunis. C. Pembersihan PKI sebagai langkah konsolidasi kekuasaan. Setelah situasi dikendalikan, Soeharto menggunakan peristiwa ini untuk melenyapkan lawan-lawan politiknya. DN Aidit dan pimpinan PKI lainnya ditangkap dan dieksekusi. Ribuan hingga jutaan simpatisan PKI dibunuh dalam pembantaian massal, yang disebut sebagai salah satu genosida politik terbesar abad ke-20. Soekarno akhirnya tersingkir secara politik, dengan Soeharto mengambil alih kekuasaan penuh pada tahun 1967 melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, atau Super Semar. 4. Kajian akademik G30S sebagai aksi terbatas yang dimanipulasi untuk kepentingan politik. Sejumlah akademisi melihat G30S sebagai sebuah peristiwa yang awalnya berskala kecil, tetapi kemudian dibesar-besarkan dan dimanipulasi oleh militer untuk menghancurkan PKI dan mengambil alih kekuasaan. A. John Rosa, Pretes Formas Murder, tahun 2006. Rosa berpendapat bahwa G30S mungkin merupakan aksi terbatas yang dilakukan oleh beberapa perwira militer dengan sedikit keterlibatan PKI. Namun, Soeharto dan faksi militer lainnya menggunakan peristiwa ini sebagai dalih untuk melancarkan kudeta terhadap Soekarno dan menghancurkan PKI secara total. B. Jeffrey Robinson, The Killing Season, tahun 2018. Robinson meneliti bagaimana pembersihan massal terhadap anggota PKI setelah G30S dilakukan secara sistematis, dan bukan sekadar aksi spontan rakyat. Ada dukungan dari AS dan Inggris terhadap Soeharto yang ingin melihat kehancuran PKI di Indonesia dalam konteks Perang Dingin. Versi sejarah kritis menunjukkan bahwa 1. G30S bukanlah pemberontakan komunis yang direncanakan PKI secara institusional. 2. Peristiwa ini lebih merupakan konflik internal dalam Angkatan Darat yang kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan. 3. Pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya adalah bagian dari strategi militer untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di bawah Soeharto. 4. Kajian akademik menunjukkan adanya intervensi kepentingan politik domestik dan global dalam peristiwa ini. 3. Versi kelibatan CIA dan asing. Setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah ada peran intelijen asing dalam peristiwa G30S dan dampak lanjutannya. Seiring waktu, sejumlah dokumen rahasia dari Amerika Serikat serta penelitian akademik menunjukkan adanya keterlibatan CIA dan kekuatan asing dalam membentuk arah politik Indonesia pasca 1965. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam teori keterlibatan asing dalam G30S. 1. Latar belakang Perang Dingin, Indonesia sebagai medan pertempuran Blok Barat versus Blok Timur. Pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, dunia terbagi dalam dua kekuatan besar. Blok Barat, AS dan Sekutu NATO, kapitalis, anti-komunis. Blok Timur, Uni Soviet dan Cina, sosialis komunis, ingin menyebarkan pengaruh mereka ke negara-negara berkembang. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno cenderung mengambil posisi non-blok, tetapi semakin mendekat ke Uni Soviet dan Cina. Soekarno menentang imperialisme Barat dan membangun hubungan erat dengan negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, Cina, serta Kuba. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia menerima bantuan besar-besaran dari Uni Soviet, termasuk peralatan militer seperti pesawat tempur MiG, kapal perang, dan senjata. Soekarno juga berulang kali mengkritik kebijakan Amerika Serikat, terutama terkait dominasi ekonomi dan pengaruh politik Barat di Asia Tenggara. Dari perspektif AS dan sekutunya, Indonesia di bawah Soekarno adalah ancaman yang berbahaya bagi kepentingan mereka di Asia. Oleh karena itu,
Banyak pihak menduga bahwa AS mulai merancang strategi untuk menggulingkan Soekarno dan menghancurkan pengaruh komunis di Indonesia. 2. Peran CIA mempersiapkan gerakan anti-komunis. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa CIA sudah lama terlibat dalam upaya melemahkan pengaruh Soekarno dan PKI sebelum G30S terjadi. A. Upaya kudeta yang gagal pada tahun 1958. Pada tahun 1958, CIA mendukung pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi sebagai upaya untuk menggulingkan Soekarno. AS memasuk senjata dan melatih pemberontak, tetapi operasi ini gagal setelah militer Indonesia berhasil menumpas gerakan tersebut. Seorang pilot AS, Allen Pope, tertangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh saat melakukan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, hubungan Soekarno dengan AS memburuk, dan CIA mulai mencari strategi baru untuk melemahkan kepemimpinannya. B. Keterlibatan CIA dalam memerangi PKI. Pada awal tahun 1960-an, AS semakin khawatir dengan kekuatan Partai Komunis Indonesia yang memiliki jutaan anggota dan pengaruh kuat di politik nasional. CIA mulai mengumpulkan daftar tokoh-tokoh PKI dan memberikan informasi ini kepada kelompok-kelompok militer yang anti-komunis. Dalam dokumen yang dideklasifikasi, seorang pejabat AS mengatakan bahwa mereka sangat senang melihat TNI membunuh anggota PKI. CIA juga mendanai dan mendukung propaganda anti-komunis untuk membangun narasi bahwa PKI adalah ancaman besar bagi stabilitas Indonesia. 3. Bukti dokumen rahasia AS yang mendukung G30S dan pembersihan PKI. Beberapa dokumen rahasia yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa AS memiliki peran dalam mendukung pembersihan terhadap PKI setelah G30S terjadi. A. Dukungan AS terhadap Soeharto. Setelah G30S, CIA dan Departemen Luar Negeri AS aktif berkomunikasi dengan kelompok-kelompok militer di Indonesia, terutama yang dipimpin oleh Soeharto. AS melihat Soeharto sebagai tokoh yang bisa dipercaya untuk menghentikan pengaruh komunis dan menggantikan Soekarno. Washington Post pada tahun 1990 melaporkan bahwa AS mengirimkan daftar nama anggota dan simpatisan PKI kepada militer Indonesia, yang kemudian dieksekusi dalam pembersihan massal. B. Operasi propaganda anti-komunis. Setelah G30S, media pro-barat mulai membanjiri Indonesia dengan propaganda anti-komunis. Surat kabar, radio, dan film disusupi dengan narasi yang menggambarkan PKI sebagai dalang pemberontakan. CIA juga menggunakan kedutaan besar AS untuk menyebarkan informasi palsu tentang kejaman PKI, guna membangun dukungan bagi Soeharto dan militer. 4. Pembantaian massal didukung secara diam-diam oleh AS dan sekutunya. Setelah G30S, militer Indonesia di bawah Soeharto melakukan pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Diperkirakan 500.000 hingga 1 juta orang dibunuh dalam gelombang kekerasan yang berlangsung dari akhir 1965 hingga 1966. Ratusan ribu orang lainnya ditangkap tanpa pengadilan dan dikirim ke kamp tahanan selama bertahun-tahun. A. Keterlibatan langsung AS dalam pembersihan. Dokumen yang dideklasifikasi mengungkap bahwa AS secara diam-diam menyediakan dana, senjata, dan peralatan komunikasi bagi militer Indonesia dalam pembersihan PKI. B. Kedutaan AS di Jakarta menyusun daftar ribuan anggota PKI dan menyerahkannya kepada militer Indonesia untuk dieksekusi. C. Beberapa diplomat AS bahkan secara terbuka menyatakan kepuasan mereka terhadap keberhasilan Soeharto dalam menghancurkan PKI. B. Peran Inggris dan Australia. Inggris dan Australia juga mendukung propaganda anti-PKI dengan menyebarkan berita bahwa komunis telah melakukan kejaman sebelum mereka dihancurkan oleh militer. Tujuannya adalah membangun legitimasi internasional bagi rezim Soeharto dan memastikan bahwa pembersihan ini tidak mendapat kecaman dari dunia barat. 5. G30S sebagai operasi yang dimanipulasi oleh kekuatan asing. Berdasarkan berbagai bukti, muncul teori bahwa G30S adalah peristiwa yang mungkin dimanipulasi atau diprovokasi oleh kekuatan asing untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu teori menyebutkan bahwa CIA sudah mengetahui bahwa ada konflik di dalam militer Indonesia dan membiarkan peristiwa ini berkembang untuk kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto. Dengan membiarkan faksi tertentu di TNI melakukan operasi terbatas G30S, CIA dan AS bisa menggunakannya sebagai dalih untuk mendorong kudeta terhadap Soekarno dan menghancurkan PKI. Dukung teori ini, A. Dokumen CIA dari tahun 1968 menyebut bahwa kudeta 1965 di Indonesia adalah salah satu keberhasilan terbesar CIA dalam Perang Dingin. B.
Sejumlah agen CIA yang aktif di Asia Tenggara pada tahun 1960-an mengakui bahwa mereka berperan dalam mendukung Soeharto dan memastikan Soekarno tersingkir. Versi keterlibatan CIA dan kekuatan asing dalam G30S menunjukkan bahwa 1. Indonesia adalah target penting dalam Perang Dingin, dengan AS ingin menggulingkan Soekarno karena kekatannya dengan Uni Soviet dan China. 2. CIA sudah lama berusaha melemahkan pengaruh PKI dan mendukung kelompok anti-komunis di Indonesia. 3. Dokumen yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa AS memberikan informasi dan dukungan kepada militer Indonesia dalam pembersihan PKI. 4. Pembantaian massal setelah G30S terjadi mendapat dukungan diam-diam dari AS, Inggris, dan Australia. 5. G30S mungkin bukan hanya konflik internal, tetapi juga bagian dari strategi global untuk menjadikan Indonesia sebagai sekutu blok barat di bawah kepemimpinan Soeharto. Tidak ada satu versi yang bisa dikatakan 100% benar, karena banyak dokumen masih tertutup atau dimanipulasi oleh kepentingan politik. Namun, versi Orde Baru cenderung dipenuhi propaganda dan banyak disangkal oleh penelitian akademik. Versi sejarah kritis dan keterlibatan asing lebih banyak didukung oleh bukti dokumen yang muncul setelah reformasi. Kalau kalian ingin memahami lebih dalam, bisa membaca buku seperti British Formas Murder, John Rosa, The Army and the Initiative Today, Jess Melvin, The Killing Season, Jeffrey Robinson. Apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Apakah kita harus terus mempertanyakan sejarah? Ataukah cukup menerima versi resmi yang ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.